Tapi sekarang fazuruha, berziarahlah kamu. Kenapa kita disuruh berziarah kubur? Ada 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turiqul qulub, melembutkan hati yang keras dengan berziarah kubur. Kalau kita tidak berziarah kubur, kita akan angku, akan sombong, ingin lebih kaya, lebih tinggi jabatan, lebih banyak harta, lebih. Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh takasur. 1 mau 2, 2 mau 3, sampai terus takasur. Kenapa umur 40? Ternyata diteliti oleh para dokter medis sekalipun, umur 40 lah batas kematian lebih banyak daripada kehidupan. Kalau sudah umur 40, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umur 40, saya hampir 50 maksudnya. Wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga semua yang berhadir maupun yang tidak dapat hadir namun mengikuti acara kita pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu paginya. Di pagi hujan, orang masih tidur di bawah selimut, lengkap dengan mengigaunya mimpinya, tapi kita mampu melawan itu semua dan hadir di majelis, mendengarkan solawat, mendengarkan maulid, mendengarkan lantunan Al-Quran. Insya Allah setiap langkah kaki kita menghapus dosa dan mengangkat derajat, insya Allah. Di antara hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi dipilih Allah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan di hari Jumat itu amalan yang paling dipilih, aktsirus salata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku. Dan kita insya Allah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca, dilantunkan tadi oleh guru kita, ustadz kita, dari sejak subuh tadi sampailah saat ini, itu semua isinya adalah solawat simtud durar, solawat burdah, solawat dibai, solawat barzanji, disusun oleh para ulama sesuai dengan ilham yang diberikan Allah kepada mereka. Dan insya Allah dengan solawat itu kita menjadi aktsaruhum solatan, orang yang paling banyak solawatnya, aqrabuhum majlisan, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan baik ini, sahibul bait sedang mengingatkan kita kepada orang-orang yang lalai kepada orang tua. Al-Quran hanya menyebutkan wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat ihsanlah kamu. Apa itu ihsan? Kalau ada tetangga kita pulang haji, pulang umrah, dia berikan kita 1 botol air zam-zam. Lalu ketika kita juga pulang umrah, kita balas 1 botol. 1 botol dibalas 1 botol, itu namanya jaza, balasan yang setimpal. Tapi Al-Quran tidak mengatakan balaslah orang tuamu jazaa. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa membalas orang tua dengan balasan yang setimpal. Siapa yang mengatakan mampu membalas orang tuanya setimpal, berarti bisa dia mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, sanggup dia melelehkan air mata, meregang nyawa. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita hanya bisa melakukan itu untuk anak kita, untuk orang tua kita belum tentu kita mampu. Maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, ihsan lebih dari semestinya. Kalau sepadan, sesama, level saja kita tak sanggup, apalagi memberikan lebih daripada itu. Sebagaimana kita bersikap ihsan kepada Allah, begitu juga kepada kedua orang tua. Anta abudallaha ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, musyahadah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak sanggup melihatnya, dia melihatmu, muraqabah.
Ustaz Abdul Somad kalau suruh pilih antara musyahadah dengan muraqabah, pilih mana? Saya pilih muraqabah. Karena kalau sampai ke maqam musyahadah, saya khawatir lidah saya tergelincir, saya silap, saya salah, merasa maqam lebih tinggi. Tapi kalau kita berada pada maqam muraqabah, selalu merasa diperhatikan Allah, selalu merasa dilihat Allah. Yang melihat kita bukan CCTV, bukan KPK, bukan BPK, bukan Inspektorat Jenderal. Yang melihat kita adalah Dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan dia tidak tidur. Ihsan kepada Allah. Bagaimana ihsan kepada orang tua? Walaupun dia sudah meninggal, dia tetap melihat kita. Ayah saya, ibu saya sudah meninggalkan saya lebih 4-5 tahun. Tapi saya yakin dan percaya subuh Jumat Barakah ini mereka masih melihat saya duduk dengan guru, duduk dengan Ustadz Darwin Hasibuan, duduk dengan Sahibul Bait dan Bapak Ibu semua. Itulah makna firman Allah, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal kita pagi ini ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua wa rasuluhu, Rasulullah. Dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah melihat amal kita dipertontonkan kepadanya, dan insya Allah amal kita ini menjadi wasilah kita bisa bersamanya di surga Jannatul Firdaus. Amin. Wal mu'minun, yang ketiga orang beriman. Orang beriman yang mana yang melihat perbuatan kita pagi Jumat ini? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, melihat perbuatan kita adalah orang tua. Hari ini, subuh ini, pagi ini, Jumat Barakah ini, ayah saya, ibu saya sudah meninggal, melihat saya dari alam barzah. Oh, anakku berkumpul dengan orang-orang baik, anakku bersama satu majelis dengan tuan guru, anakku bersama dengan ahli Al-Quran, anakku bersama dengan orang-orang soleh di Samarinda. Mudah-mudahan semua orang tua kita termasuk yang berbahagia melihat perbuatan kita, insya Allah. Itulah ihsan kepada orang tua. Sekarang banyak sekali orang tua yang disayangi, dicium tangannya, gambarnya dipajang, tapi begitu sudah meninggal dunia, keluarganya sendiri mengadu melapor ke saya, Ustadz Somad, kemarin saya pergi ke kubur Bapak Fulan, lalangnya sudah setinggi tegak, menunjukkan anak-anak tak lagi ada yang berziarah. Alah, dulu aku memang melarang kamu untuk berziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, berziarahlah kamu. Kenapa kita disuruh berziarah kubur? Ada 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turidqul qulub, melembutkan hati yang keras dengan berziarah kubur. Kalau kita tidak berziarah kubur, kita akan angkuh, akan sombong, ingin lebih kaya, lebih tinggi jabatan, lebih banyak harta, lebih. Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh takasur. 1 mau 2, 2 mau 3, sampai terus takasur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu berziarah ke kubur. Maknanya 2, sampai kamu mati masuk liang lahat, sampai kamu ke kubur yang mengingatkan kamu pada kematian. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Masih ada guru. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Ada nasihat yang tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak berhuruf, nasihat yang diam. Nasihat itu adalah kematian. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Pagi Jumat subuh barakah, du'a, waktu yang disebut Allah dalam Al-Quran, waddu'a wal laili idza saja. Maka kita sedang merenung, kalau pagi ini Sahibul Bait mengenang orang tua, apakah nanti kalau kita mati, hai Abdul Somad, kalau engkau mati nanti, apakah anakmu masih mengingatmu? Apakah masih berkirim doa untukmu? Apakah masih mengajak kawan, sahabat, jiran, tetangganya berzikir, membacakan ayat Quran dan bersolawat? Maka apa yang kita lakukan pagi ini pelajaran untuk anak-anak kita yang hadir, yang di bawah ini. Anak-anak yang di bawah ini terekam dalam pikiran mereka, membekas di hati mereka.
Insya Allah saya dulu waktu kecil dibawa oleh ayah ibu saya. Insya Allah kalau nanti mereka umur panjang sehat diberi rezeki berlimpah, mereka pun juga akan melakukan hal yang sama seperti sahibul bait melakukan untuk orang tuanya. Kita pun juga akan mendapatkan kiriman doa dari anak-anak kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalau sudah meninggal dunia ini putus antara orang yang hidup dengan yang mati? Jangan lagi kirim doa, jangan lagi bacakan yasin, jangan lagi kirim tahlil, jangan lagi sedekah makan, karena orang meninggal dunia itu sudah putus. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah mati, inqata'a, putus. Hadisnya sahih, ada dalam sahih Muslim. Bunyi hadisnya idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus amalnya. Maksudnya amal orang yang mati itu putus. Abdul Somad mati, maka amalnya putus. Tidak lagi bisa dia ceramah. Kalau Abdul Somad sudah mati tetap ceramah, jamaah ini lari semua. Lalu apanya yang putus? Putus kewajibannya untuk sholat. Abdul Somad kalau sudah mati putus kewajibannya puasa Ramadan. Abdul Somad kalau sudah mati putus wajibnya melaksanakan haji kalau dia mampu. Itu yang dimaksud dengan putus. Al-a'mal al-mukallafah, yang putus itu adalah amal-amal taklifi yang diwajibkan Allah kepada dia, putus. Adapun amal yang tidak taklifi tidak putus. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi melihat dari atas bersama Burak. Nabi bertanya kepada Jibril, itu apa Jibril? Itu makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi melihat Nabi Musa sholat di dalam makam kubur Nabi Musa. Nabi tetap beribadah, tapi ibadahnya bukan lagi taklifi, tidak lagi sholat yang wajib. Apakah orang meninggal itu beribadah? Orang meninggal beribadah. Mana dalilnya? Setelah Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam. Nabi Musa sholat padahal sudah meninggal. Nabi Ibrahim sholat padahal sudah meninggal. Nabi-nabi sholat padahal mereka sudah meninggal. Itu menunjukkan wali-wali Allah, mereka tetap bisa mendoakan kita, karena makna sholat adalah doa, sholat adalah zikir, sholat adalah sholat. Maka kita ziarah kepada mereka, kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun membalas salam kita, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dari Maghribi, dari Maroko, menulis kitab tentang tawassul bil auliya wal anbiya was salihin. Bagaimana ketika sampai di makam wali Allah, assalamu alayka ya wali Allah, keselamatan untukmu wahai wali Allah. Jangan berziarah ke makam wali Allah, mereka sudah mati, sudah putus. Ketika ditanya balik, apanya yang putus? Enggak tahu, pokoknya putus. Yang putus itu adalah amal taklifinya putus. Adapun mereka masih bisa mendoakan kita, adapun mereka masih bisa membalas salam kita. Seandainya itu tidak dilakukan, maka apa sia-sialah yang dilakukan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab. Kalau dia pulang dari musafir, dia tidak pulang menemui istrinya, dia tidak ke rumah menjumpai anaknya. Yang pertama yang dia lakukan adalah datang ke depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebatnya orang kita di Nusantara, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Papua, di Sulawesi. Jarak kita dengan kota Madinah 9.000 km. Itu dari Sumatera. Kalau dari Kalimantan lebih jauh. Yang tidak percaya silakan hitung sendiri. Tapi dari jauh tadi dia tetap mengucapkan assalam.
Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azqal azkiya. Assalamu alaik, keselamatan untukmu. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara yang suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azqal azkiya, orang yang paling takwa di antara yang takwa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu antara kita dengan orang mati tidak putus, tidak ada yang putus. Lalu yang putus itu apa? Yang putus itu amal taklifi, salat wajibnya putus, puasa wajibnya putus, zakat wajibnya putus. Itu saja yang putus, yang lain tidak putus. Mereka tetap hidup di sana. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka yang mati fisabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Dua kali diulang Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Dalam ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati. Bal ahya, walakin la tash'urun. Kamu saja yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab tetap hidup, apalagi ayah ibu kita orang-orang soleh wali Allah. Abu Lahab, Abu Jahal pun tetap hidup di alam barzakh. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sumur tua, tempat dibuangnya jenazah-jenazah orang kafir. Di pintu sumur tua itu Nabi berteriak, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Nabi. Hai orang-orang kafir yang ada di dalam sumur tua, yang jenazahnya sudah dimakan cacing tanah, kami sudah mendapatkan janji Allah itu benar, kami menang melawan kalian. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu sudah mendapatkan yang dijanjikan Tuhan kamu? Sahabat bertanya, apakah mereka menjawab ya Rasulullah? Ya, mereka menjawab, tapi kalian tidak mendengar. Aku melihat dan aku mendengar. Disingkapkan Allah hijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mendengar? Karena Allah tahu kadar iman kita. Makanya salam itu ada tiga. Salam yang wajib dijawab, salam yang tidak boleh dijawab, salam yang kita takut mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam sahibul bait, salam guru, salam Ustaz Darwin Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab semuanya. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh kita jawab. Salam pertama, imam sholat Jumat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Malam tadi Ustaz Abdul Somad datang dari Balikpapan ke Samarinda. Di pinggir jalan lewat pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya tidak ingin mendengar jawabannya. Andai mereka menjawab waalaikumsalam Ustaz Somad, mungkin pagi ini batal tausiah. Kenapa? Pingsan belum bangun-bangun lagi. Allah tahu kadar keimanan kita. Maka mereka tidak pernah mati. Berapa alam yang dilewati? 5 alam. Alam yang pertama alam roh, tidak mati. Alam yang kedua alam rahim, tidak mati. Alam yang ketiga alam dunia, tidak mati. Alam yang keempat alam barzakh, tidak mati. Alam yang kelima alam akhirat, tidak mati. Lalu siapa yang mengatakan mati? Kita mengatakan mati. Mati maksudnya adalah roh keluar dari jasad. Itulah yang disebut dengan mati. Yang mati apanya? Jasadnya mati. Saya ketemu dengan dokter Ustaz Somad. Saya lihat Ustaz Somad ini pergerakannya, mobilitasnya ke sana kemari. Ini banyak sel yang mati Pak Ustaz. Jadi bagaimana cara mengganti sel yang mati itu Pak dokter? Ustaz mesti banyak minum madu. Minum madu mengganti sel yang mati. Ketika kita lahir Pak Ustaz, ini kata Pak dokter, ketika manusia lahir itu selnya sudah ada yang mati, tapi sel yang mati penggantinya lebih banyak. Begitu bayi lahir ada selnya mati, mati 1 penggantinya 10, mati 1 penggantinya 20, sehingga yang mati itu tergantikan dengan sel yang baru. Dan yang paling bagus menggantikan sel mati adalah madu.
Ibu minum madu. Ustadz Somad teh manis. Saya minum madu juga. Paling bagus kata dokter. Karena Ustadz kalau pergi kemana, ke sini, ke sana, itu banyak sel yang mati, ganti dengan madu. Tapi ketika kita umur dari 1 sampai 40, yang mati 1, yang menggantikan lebih banyak. Begitu kita umur 40 sampai ke 63, yang mati lebih banyak, yang menggantikan sedikit. Dari 1 sampai 40, yang mati 1, yang mengganti 20. Mati 1 sel, digantikan 30 sel. Tapi setelah umur 40 ke bawah, mulai yang mati 20, yang menggantikan 1. Sampai pada akhirnya nanti, semua sel itu mati, dan tidak ada satupun yang hidup. Itulah yang disebut dengan mati. Pantaslah Nabi mengatakan umur 40. Al-Quran menyebutkan umur 40. Kenapa umur 40? Ternyata diteliti oleh para dokter medis sekalipun, umur 40 lah batas kematian lebih banyak daripada kehidupan. Kalau sudah umur 40, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umur 40, saya hampir 50 maksudnya. Maka kita ini yang udah hampir-hampir, maka masih banyak yang hidup, tapi kalau sudah lewat, lebih banyak yang mati daripada yang hidup, sampai pada akhirnya mati, dan mati tidak ada satupun yang hidup. Itu yang disebut dengan mati. Maka sesungguhnya yang mati adalah jasad. Jantung berhenti berdetak, otak berhenti menerima darah. Kalau sudah jantung berhenti berdegup, darah tak lagi mengalir, darah membeku menjadi nanah, membusuk, otak pun tidak lagi mendapatkan oksigen, mata pun tertutup, telinga tak mendengar, tapi roh tetap ada. Dia keluar dari badan kita, roh tidak pernah mati. Mana dalilnya di alam ruh dia hidup? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua roh, roh saya, roh bapak, roh ibu, semua roh kita waktu itu berkumpul. Lalu Allah bertanya kepada semua roh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Takdir saya baik, ruh saya masuk ke dalam rahim ibu saya, orang Sumatera Islam. Bagaimana dengan saudara kita? Ketika di alam roh dia Islam, tapi rohnya masuk ke dalam rahim orang yang tidak Islam, berjuang, mencari, membaca, akhirnya dia bersyahadat di masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa dia? Ustadz Yahya Waloni. Siapa dia? Ustadz Nababan. Siapa dia? Ustadz-ustadz kita yang bersyahadat ulang di dunia karena ruhnya ditiupkan ke dalam rahim orang yang tidak Islam. Kita alhamdulillah lahir di Kalimantan bersama dengan komunitas orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan guru, dekat dengan alim ulama, pencinta para habaib, zuriat Rasulullah. Perjuangan kita tidak begitu berat mempertahankan iman kita dari alam roh masuk ke dalam alam rahim 9 bulan 10 hari. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari dikirimkan roh. Yursalul malaku, malaikat dikirim masuk ke dalam jasad, hidup, berdetak, berdegup. 9 bulan 10 hari lahir. Di Samarinda ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah diskon 4 bulan. Setelah lahir ke dunia, di dunia pun hidup. Berapa lama hidup di dunia? Kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Kata orang selamat usianya bertambah, sebenarnya umurnya berkurang. Jatah yang diberikan Allah 63 tahun kalau mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua panjang umur.
Mana bisa umur bertambah Pak Ustaz? Umur sudah ditetapkan, kenapa minta panjang umur? Kata ulama, makna doa panjang umur itu umurnya berkah. Ini memang air minum saya ini memang sudah isinya tidak bisa ditambah. Ini kalau botolnya begini tausiahnya 15 menit ini. Ini tidak bisa ditambah, isinya 250 ml. Begitulah umur saya, umur bapak, umur ibu tidak bisa ditambah. Lalu kenapa kita minta doa panjang umur? Barokahnya beda. Ada orang umurnya 17 tahun. Kita juga 17 tahun, sama-sama 17, tapi isinya beda. Kenapa? Dia umur 17 tahun, hafal Quran, bisa baca kitab. Kita 17 tahun, judi online, game online, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah semuanya. Jadi umurnya boleh sama, tapi isinya beda. Begitu juga dengan air minum, sama-sama 600 ml, botolnya sama, tapi isinya beda. Yang satu harganya 5.000, kenapa? Isinya air putih. Yang satu lagi harganya 100.000, kenapa? Isinya madu asli. Sekarang banyak gula merah yang dimasak dengan sarang lebah, makin diminum naik diabetes. Penipu, pembohong. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz biar kita tahu madu ini asli? Bawa pulang ke rumah, kalau ibu marah itu berarti asli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam dunia kita hidup, lalu setelah alam dunia kita pindah kemana? Pindah ke alam barzah. Di alam barzah pun kita hidup. Mereka tidak dikatakan akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka tidak dikatakan dunia karena mereka sudah meninggal dunia, maka disebut dengan meninggal dunia. Maksudnya meninggalkan dunia. Ini kawan saya ini Pak Ustadz sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya sudah beruban. Meninggal dunia, dunia ini sudah dia tinggalkan dan sekarang berada di alam stasiun waiting room, ruang tunggu sebelum dunia kiamat. Maka disebut alam itu dengan alam barzakh. Surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara alam akhirat dengan alam dunia ada alam barzakh, alam pemisah yang tidak disebut dunia dan tidak disebut dengan akhirat, dan mereka sedang berada di alam pemisah itu. Nanti sampai masanya idzas sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, wa idzal quburu bu'sirat. Ustadz tausiah kok tangannya sebelah kiri, kenapa kanan megang mic? Baru dapat cincin baru. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika langit sudah hancur berkeping, planet bertabrakan, air laut naik ke darat, wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itulah baru semua sadar apa yang sudah dia lakukan. Jadi pada hakikatnya kita tidak pernah mati, kita hidup, dan nanti saat terakhir kita akan hidup di surga Jannatul Firdaus, kekal selamanya insyaallah. Bersama pagi Jumat ini di Samarinda, dengan guru, dengan Ustadz Darwin, dengan Sahibul Bait, dengan Bapak Ibu semua, insyaallah bersama juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ustadz, ya kemarin waktu di Samarinda kan Ustadz di dalam, kami di luar, ya. Apakah nanti waktu di akhirat gitu juga? Ustadz dalam surga, kami di luar? Belum tentu. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, dibuatkan pentas di atas karpet, di atas kursi yang lembut, disiapkan tenda dengan bunga-bunga, lampu-lampu yang indah. Ibu bukan ustazah, bukan siapa-siapa, di luar kena hujan basah, tapi di akhirat boleh jadi ibu lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Diaminkan orang ini pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum min zakarin wa untha, kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa.
Lalu siapa yang paling mulia? Lita'arafu, untuk saling mengenal, berbuat baik, mengajak amar ma'ruf. Mari maulid, mari mengenang orang tua, mari mengenang Rasulullah, mari muliakan hari Jumat, mari bersyukur. Lita'arafu. Inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan engkau Abdul Somad. Tak ada yang tahu apa isi hatimu, apakah kau takut sama Allah atau tidak. Bisa ditutupi dengan pecimu, bisa ditutupi dengan sorbanmu, bisa ditutupi dengan baju kokomu, bisa ditutupi dengan titelmu, bisa ditutupi dengan kemuliaan, bisa ditutupi dengan viralmu. Tapi nanti yaumatublas sarair, segala rahasia akan dibukakan. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad, guru beserta ustaz kita, selalu istiqomah iman dan Islam. Lalu kemudian setelah meninggal dunia Abdul Somad, apakah sampai doa orang dari Samarinda kepada Abdul Somad? Kalau saya nanya enggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Dapat berita Abdul Somad meninggal di Pekanbaru Riau, diumumkan di sosial media, jamaah dari Samarinda berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doanya sampai lebih cepat daripada koper Ustadz Abdul Somad. Ustadz kok cerita koper? Koper saya ketinggalan kemarin. Tadi malam sudah sampai jam 12:30. Tapi doa kita tidak perlu menunggu sampai. Mana dalilnya doa itu sampai? Dalilnya ketika Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha lewat di pemakaman Baqi, lalu kemudian Nabi mengatakan jangan diam, bacakanlah doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Panjang sekali doanya Pak Ustadz. Kami diajarkan Ustadz kami doanya pendek. Itu doa diskon akhir zaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doa yang ada dalam hadis baik enggak salah. Kalau mau pakai doa yang ada dalam hadis, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Bagus. Yang punya usaha digital printing bagus, cetakkan doa ziarah kubur, tempel di pemakaman pinggir jalan, doa ziarah kubur, jangan lupa coblos nomor. Bagus, kenapa nggak dibuat? Daripada baliho yang nggak jelas dibuang jadi sampah, apalagi sebagian baliho sekarang dibuat jadi penutup WC di pinggir kali, tertulis di bawah coblos nomor. Coba kalau buat doa ziarah kubur, menang nggak menang, duduk nggak duduk, tetap mengalir pahalanya. Begitulah kemuliaan yang diberikan Allah. Ziarah kubur, saya lewat di pemakaman Baqi, masuk ke pintu Baqi, sebelah kanan makam Sayyidatuna Fatimah, di sampingnya makam Sayyidina Al-Hasan, di sampingnya makam Sayyidina Ali Zainal Abidin, di sampingnya makam Sayyidina Ali Zainal Abidin, setelah Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir, di sampingnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ahli bait zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu kubah khusus, kubah ahli bait, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Siapa yang menghancurkan Pak Ustadz? Tahu sendiri dah. Sekarang orang ziarah nggak tahu lagi makam siapa yang diziarahi. Tak lagi bisa dibedakan mana makam Abu Bakar, mana makam Abu Lahab. Padahal tujuan itu dibuat untuk apa? Untuk mengenalkan kepada anak-anak kita, supaya mereka tahu pengetahuan. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan salah, maka yang diluruskan itu kesalahannya, bukan kuburnya yang dihancurkan. Kalau karena perbuatan salah, lalu yang dihancurkan tempat ibadahnya, berarti nanti ada orang melakukan kesalahan di makam Nabi yang dihancurkan. Nanti kalau ada orang melakukan kesalahan di pinggir Ka'bah, Ka'bahnya yang dihancurkan. Logika berpikir seperti apa itu? Maka dihancurkan adalah kebatilannya, perbuatannya, bukan peninggalan sejarahnya. Karena itu adalah tempat yang baik dan mulia. Saya mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin.
Sampaikah ucapan doa Abdul Somad? Sampai, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa sampai. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal Imam Hambali. Tidak ada ikhtilaf antar empat imam mazhab tentang doa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Yang kedua, kata anak Abu Bakar Siddiq, anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, nanti kalau saya meninggal dunia, bacakan pada bagian kepala saya pangkal Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakan akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itulah mengapa dalam tahlil kita selalu membaca awal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah, karena riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau saya mati bacakan awal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Di mana ada riwayat ini Ustaz? Dalam kitab Ar-Ruh. Siapa yang nulis kitab ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai, dalam kitab Majmu' Fatawa. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bacaan Quran orang meninggal dunia sampai. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Al-Qur'an kullahu, semuanya 30 juz, kana hasanan, bagus, paling bagus dikhatamkan 30 juz Al-Qur'an. Meninggal dunia, anaknya bacakan Quran. Anaknya berapa? Anaknya 30, bagi 1 juz 1 orang. Anaknya 3 orang, 1 juz 1 orang. 10 juz 1 orang. Itulah mengapa orang-orang dulu punya anak banyak. Kenapa? Supaya banyak yang membacakan dia Al-Quran. Bagi Quran yang 1 juz, bagi ke jamaah, buat acara khataman Quran. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min surati fulan, min surati kada. Sampaikanlah hadiah bacaan Quran. Itu yang ngomong Imam Syafi'i. Yang meriwayatkan Imam Nawawi bahwa bacaan Quran sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bagaimana buktinya Pak Ustadz? Saya tidak bisa mengirimkan bukti karena yang meninggal belum pernah hidup lagi. Tapi siapa yang ragu dan ingin mendebat saya tidak akan melawan. Saya cuma minta nama lengkap dengan bapaknya, supaya kalau nanti meninggal saya akan kirim Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kirim kabar. Tidak ada jalan lain. Jalan hanya beriman kepada Allah melalui dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sanggup membacakan sekhatam Quran, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan untuk orang yang meninggal dunia. Itulah maka ada tradisi membaca surat Yasin. Kalau Yasin nggak sanggup juga Pak Ustadz, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Kalau nggak sanggup juga Pak Ustadz karena sibuk, untuk almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kalau Al-Fatihah pun nggak sanggup juga Pak Ustadz. Di tempat hotel saya nginap itu ada sungai di bawah. Saya ngelihat tadi pagi, saya buka jendela, banyak sekali kapal membawa batu bara. Terus apa tujuan Ustaz cerita ini? Maksudnya yang nggak sanggup bawa Al-Fatihah, siap-siap nanti saya bawa ke tepi sungai. Untuk apa kau hidup? Untuk mengirimkan Al-Fatihah pun tidak sanggup pada orang yang baik. Kalau kita ingat almarhumah ibu kita, almarhum ayah kita, datang menyesal dalam hati kita, kenapa dulu nggak saya bawa ke dokter, kenapa dulu nggak saya bawa ke spesialis, kenapa dulu nggak saya bangunkan rumah, kenapa dulu nggak saya belikan mobil, kenapa dulu nggak saya bawa liburan. Maka tutup pikiran itu. Kalau satu kalau kunci setan. Jangan ada satu kalau dulu saya cepat berobat, kalau dulu saya bawa ke dukun, kalau dulu saya bawa, kalau dulu. Satu kali kalau akan disusul kalau, hilangkan kalau. Bagaimana cara menghilangkan kalau? Untuk almarhum almarhumah Al-Fatihah. Sekali kalau baca Al-Fatihah, datang lagi kalau baca Al-Fatihah. Kalaunya nggak berhenti, Al-Fatihahnya pun nggak berhenti. Satu kali, dua kali, 100 kali. Karena kalau satu kali kalau datang membuat kita larut dalam kesedihan, akhirnya kita kehilangan semangat. Setan sedang mempermainkan kita. La ta'jaz, jangan merasa lemah, balikkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Doa sampai, bacaan Quran sampai. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma awsil sawa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami. Apakah tahlil yang kita baca ramai-ramai itu sampai kepada mereka? Sampai. Mana dalilnya? Nabi mencabut pelepah korma, fasyaqahu nisfain. Nabi belah jadi dua, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Apa kata Imam Nawawi? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dikomentari Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, pelepah korma bertasbih dan sampai, apalagi bacaan Quran dan tasbih orang beriman. Jadi semua pohon kayu itu sampai, pelepah korma sampai, pelepah sawit sampai. Ada pohon yang nggak bertasbih, ada. Pohon mana? Ini pohon bunga yang di depan ini nggak bertasbih, karena plastik. Makanya dianjurkan memegang tasbih yang dari kayu. Kenapa? Karena kayu bertasbih, yang plastik nggak bertasbih. Tapi bukan berarti yang nggak punya tasbih kayu plastik nggak bermanfaat. Bermanfaat, ikut dia bertasbih. Apalagi zaman sekarang mobilnya bertasbih, orangnya nggak bertasbih. Bertasbih, tasbih kita sampai kepada orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma sampai, maka apalagi tasbih, tahmid, tahlil, takbir orang-orang beriman, maka sampai kepada orang yang meninggal dunia. Man halala sab'ina alf, siapa yang bertahlil 70.000 kali, summa ahda sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka mayat mendapatkan manfaatnya, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa Ustaz dari tadi ngutip-ngutip Ibnu Taimiyah terus? Karena yang bilang nggak sampai ini sekarang murid-muridnya. Gurunya bilang sampai, muridnya bilang nggak sampai. Kalau kita tanya ke dia, sedangkan guru kamu Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah memang guru saya, dia memang benar, tapi dalam masalah ini dia salah. Kan gawat itu kalau ngomong sama orang gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil sampai. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ya, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya sedekah apakah sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah sampai pahalanya. Saat mengambil cangkol, menggali sumur, air sumur dia hadiahkan pahalanya, diminum, mandi, untuk wudhu, untuk mencuci, hadiahnya pahalanya sampai.
Maka berapa banyak pondok pesantren yang kurang toilet, kurang WC, kurang sumur bor. Wakafkan, infakkan sumur. Tapi di Samarinda nggak perlu lagi. Kenapa? Karena air dari bawah dan dari atas. Apa yang paling diperlukan? Nasi bungkus anak yatim, fakir miskin. Ibu-ibu pulang dari sini hari Jumat, beli nasi bungkus, pergi ke panti yatim, hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, katanya sedekah makanan sampai. Saya mau bersedekah ke panti ini. Berapa orang anak yatim? Ada 100 orang. Saya mau kasih makan semuanya. Enggak, 2 aja. Kebetulan kita cuma bawa 2 bungkus kan. Ibu bawa 2, bapak bawa 2, ada 100 orang jadi 200. Beramai-ramai kita ke sana. Begitu hadiahnya, pahalanya sampai. Santunan anak yatim, fakir miskin, jompo, sedekah kain sampai, sedekah makanan sampai, sedekah wakaf batu bata sampai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat hubungan kita tidak putus dengan orang tua kita. Yang hafal ayatnya, menggelegar tablik akbarnya, sampaikan. Lalu kemudian ketika Nabi menyembelih kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ku sembelih kurban ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga Muhammad. Itu dalil bahwa kurban pun juga sampai. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i disyaratkan mesti ada pesan wasiat dari orang tua. Tapi menurut mazhab Hambali nggak perlu pesan sampai untuk orang meninggal dunia. Assalamualaikum Bapak Ketua Panitia. Ya, ini 2.900.000 kurban saya. Ini 2.900.000 untuk kurban orang tua saya. Itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan yang sudah membayar untuk dirinya jangan lupakan orang tuanya, insya Allah. Amin. Labbaik Allahumma subrumah. Ini saudara kita sudah mulai berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah juga berikan kita kesempatan bisa berhaji dan berumrah. Amin. Datang seorang laki-laki mengatakan labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Nabi bertanya, siapa yang kamu hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? Akhi, saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudara. Begitulah orang zaman dulu. Dia lebih memikirkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dia hajikan saudaranya, padahal dia sendiri belum. Orang sekarang sibuk menghajikan diri, saudaranya nggak makan. Hajikan saudaramu, tapi dirimu lebih dulu. Ini dalil bahwa haji untuk orang meninggal dunia sampai. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil sampai, sedekah sampai, kurban sampai, haji sampai. Lalu bagaimana dengan yang ketujuh? Puasa. Puasa juga untuk orang meninggal dunia sampai, hadisnya sahih. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Maka kalau ada orang tua kita sudah meninggal dunia, buka lemarinya, buka lacinya, buka dompetnya, buka kopernya, cari catatannya. Kamu nyari catatan apa? Mau nyari mana surat tanahnya? Bukan. Mana catatannya saat mengandung saya, dia tidak puasa 30 hari. Menyusukan tahun kedua, tak puasa 30 hari. Menyusukan tahun ketiga, tak puasa 30 hari. Mau diganti tahun keempat, adik saya menyusul. Betapa banyak orang tua kita yang meninggalkan hutang puasa. Anaknya begitu khawatir. Mohon kepada semua keluarga, tetangga, bagi yang ada hutang piutang dengan orang tua, kami harap datang ke tempat. Yang kecil-kecil kami lunasi, yang besar jangan dulu. Tapi begitu banyak hutang orang tua tidak terbayarkan hutang puasa. Saya tanya almarhumah ibu saya, "Mak ada hutang puasa?" "Ada." "Qadha, Mak." Dengan cara puasa hari Senin, puasa hari Kamis, tapi niatnya qadha. Ibu-ibu yang puasa qadha hari Senin, hari Kamis, niatnya qadha, maka qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendidik anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita yang selama ini lalai dengan orang tua, Sahibul Bait mengingatkan kita semua. Saya sedang beliau nasihati, hai Abdul Somad, jangan kau cuman ceramah aja. Apakah pernah kau buat haul untuk ayah ibumu? Apakah pernah kau kirim doa untuk mereka? Beliau tidak menasihati saya dengan kata-kata, tapi langsung dengan perbuatan nyata untuk almarhum almarhumah orang tua kita semua yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita, kita tidak sempat membalasnya. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah.